Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rikika Channel. Dan kisah horor kali ini adalah pengalaman yang diceritakan oleh Ibu Siti dan dialami beberapa waktu yang lalu di saat bulan Ramadan. Dan langsung aja kita masuk ke ceritanya. Dini hari itu terasa biasa-biasa saja. Sama saja seperti hari-hari sebelumnya di bulan Ramadan itu. Pukul 2, terdengar suara alarm yang disusul dengan suara kesibukan di dapur. Seperti biasanya, Bu Siti selalu yang bangun paling pertama untuk menyiapkan makan sahur untuk keluarga tercinta. Biasanya, setelah semuanya siap, barulah Bu Siti akan membangunkan suami dan anaknya untuk kemudian makan sahur bersama. Namun pagi itu, rupanya suami Bu Siti juga ikut terbangun. "Tumben sudah bangun, Pak?" tanya Bu Siti sepintas lalu sambil terus fokus memasak. "Iya, sini Bapak bantuin masaknya," jawab suami Bu Siti. Mereka lalu memasak dalam diam. Tidak ada perbincangan berarti, hanya sesekali terdengar suara Bu Siti yang memberikan beberapa instruksi kepada suaminya. Ya, mungkin karena masih terlalu pagi, masih belum ada semangat untuk terlalu banyak berbicara. Setelah semua masakan siap, Bu Siti pun menatanya di meja makan, sementara suaminya pergi ke kamar mandi. Setelah semua hidangan tertata rapi, Bu Siti pun segera menuju ke kamar untuk membangunkan anaknya. Namun betapa terkejutnya Bu Siti saat mendapati bahwa suaminya tertidur lelap di samping anaknya. Padahal jelas-jelas tadi suaminya pergi ke kamar mandi dan belum terlihat keluar. Tambah lagi, bagaimana mungkin suaminya bisa tertidur sepulas itu? Padahal tadi baru saja membantunya memasak. "Pak, bangun Pak, kok tidur lagi sih?" Bu Siti membangunkan suaminya dengan perasaan bingung. "Bapak, kapan masuk ke kamar lagi? Bukannya tadi masih di kamar mandi?" tanya Bu Siti begitu suaminya terbangun. "Hah? Ke kamar mandi? Kapan? Ini kan Bapak baru bangun," jawab suami Bu Siti dengan mata yang masih mengantuk. Wajah Bu Siti langsung pias seketika. Kakinya terasa lunglai tak bertenaga. "Ah, Bapak jangan bercanda, gak lucu tahu. Tadi Bapak memang sudah bangun kan, bantuin Ibu masak, lalu ke kamar mandi." Bu Siti terus mendesak suaminya. "Hah?" Suami Bu Siti berusaha mengumpulkan seluruh kesadarannya, lalu duduk di kasur dengan ekspresi bingung. "Ibu ini ngomong apa sih?" "Alah, ini Bapak cuma pura-pura masih ngantuk aja kan? Bapak kan udah bangun dari tadi, bantuin Ibu masak sampai selesai. Habis itu, lalu masuk kamar mandi. Iya kan Pak? Bener kan?" "Demi Allah Bu, Bapak baru bangun ini, dibangunin sama Ibu." Dan sampai di sini, Bu Siti tidak mampu menahan perasaannya lagi. Dia ingin berpikir dengan akal sehat dan logis, tapi kenyataan tidak mendukungnya. Akhirnya, Bu Siti hanya bisa menumpahkan perasaannya dengan menangis, sambil menceritakan semua yang baru saja dialaminya kepada suaminya, tentang sosok suaminya yang ada di dapur sepanjang dia memasak. Suami Bu Siti berusaha menenangkan dan menghibur dengan mengatakan bahwa Bu Siti mungkin masih terlalu mengantuk saat memasak, jadi sedikit berhalusinasi. Ya, meskipun dia sendiri tahu bahwa kalimat seperti itu tidak akan mampu menenangkan dan menghapus ketakutan istrinya.
Mereka berdua lalu mencoba mengecek ke kamar mandi. Dan kamar mandi itu kosong. Padahal jelas-jelas Bu Siti melihat seseorang atau sesuatu yang menyerupai suaminya masuk ke kamar mandi dan belum terlihat keluar lagi. Akhirnya makan sahur pagi itu mereka lewati dengan lebih banyak diam. Baik Bu Siti maupun suaminya sibuk dengan pikirannya masing-masing, berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. Semenjak kejadian itu, Bu Siti tidak pernah mau masak sendirian pada saat waktu sahur. Dan suaminya juga tidak pernah lagi membiarkan istrinya masak sendirian di pagi buta. Sejak itu, suami Bu Siti selalu ikut jam 2 pagi untuk membantu atau sekedar menemani istrinya memasak, menyiapkan makan sahur. Nah, itu dia pengalaman horor yang pernah dialami oleh Bu Siti, dan menurut Bu Siti, untungnya kejadian itu hanya sekali saja dialaminya. Mungkin karena setelah itu suaminya tidak pernah absen menemaninya memasak sahur. Nah, menurut Bu Siti lagi, kejadian itu malah ada hikmahnya, karena suaminya jadi selalu ikut bangun untuk menemaninya memasak. Nah, gimana nih menurut teman-teman? Nah, apakah ada di antara teman-teman yang pernah mengalami kejadian serupa atau mungkin mirip? Cerita dong di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di pengalaman horor selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.